Halo semuanya, saya gua Kevin Sagita. Oke, jadi hari ini gua mau memberikan satu informasi penting ya, terkhususnya buat para seller Shopee. Dimana pertanggal 15 Januari 2024 nanti akan ada peraturan baru lagi dari Shopee yang dirasa oleh para seller ini cukup memberatkan, yaitu terkait tentang pengembalian barang atau dana. Seperti yang kita tahu pada Desember 2023 yang tahun lalu ya, ini sudah ada beberapa perubahan ya terkait dengan kebijakan Shopee seperti pengembalian barang atau dana yang akan ditanggung oleh seller ya terkait dengan ongkirnya. Jadi diusahakan jangan ada retur. Kalau ada retur barang maka seller yang harus akan menanggung ongkirnya. Dan yang kedua itu adalah tentang kenaikan dari biaya admin ya. Jadi biaya admin pada Desember kemarin ya mengalami kenaikan. Jadi di Januari 2024 pertanggal 15 nanti ya, 15 Januari nanti akan ada lagi kebijakan terkait pengembalian barang atau dana ya. Jadi seperti apa kebijakannya kita saksikan. Jikalau alur lamanya customer kalau meminta pengembalian barang atau dana, maka penjual ini bisa meninjau permohonan pengembalian barang atau dana ya. Kalau tidak mencapai kesepakatan maka akan dimediasi oleh tim Shopee. Ya, jadi alur lamanya nanti sudah tidak akan digunakan lagi ya. Jadi keputusan tidak bisa lagi diambil oleh penjual. Alur lamanya akan diganti menjadi alur baru, yaitu jikalau customer meminta pengembalian barang atau dana ya, maka tim Shopee lah yang langsung akan meninjau permohonan pengembalian barang atau dana ya. Jadi kalian kalau nanti akan ada yang minta retur ya, maka kalian tidak bisa lagi menentukan ya atau tidak ya. Jadi semuanya langsung diserahkan pada tim Shopee ya. Jadi tim Shopee yang sekarang jadi puncak tertingginya ya. Jadi kalau kalian merasa keberatan, kalian bisa mengajukan banding. Nah, di sini di bawah ada catatan, dalam alur baru agen Shopee dapat mengembalikan dana ke pembeli tanpa pengembalian barang ke penjual. Loh, jadi dia dapat barang gratis gitu. Aneh kan? Namun penjual dapat tetap mengajukan banding atas keputusan Shopee dan dana akan diteruskan penjual. Nah, yang kedua ini adalah program bebas pengembalian. Jadi bebas pengembalian, program Shopee yang memberikan kesempatan bagi pembeli untuk melakukan pengembalian barang dengan alasan berubah pikiran. Ya, jadi misalnya kita sebagai penjual sudah packing barang ya sesuai dengan permintaan konsumen, sudah kirim ya, lalu diantar oleh kurir. Lalu kurir mau antar ke rumah konsumen ya, sudah ketuk pintu, nok-nok. Kemudian yang bayar buka pintunya, kemudian bilang nggak jadi pak, berubah pikiran saya. Ini lebih akan menambah kekacauan ya menurut saya. Sudah banyak kasus COD yang diretur, sekarang muncul lagi program bebas pengembalian dengan alasan berubah pikiran ya. Jadi ya kalau gitu ya kita asal-asal pencet-pencet aja. Kita kalau mau isengin toko kan bisa aja kita pencet, beli, kemudian nanti paket sudah datang. Oh pak, maaf pak, nggak jadi, berubah pikiran saya. Bangsat kau. Kan boleh kan masuk ke dalam kebijakan Shopee yang baru. Untuk kategori ini ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan seperti 1. Gratis biaya program dan biaya ongkir pengembalian. 2. Extra exposure untuk produkmu dan meningkatkan penjualan. 3. Proteksi barang hilang atau rusak saat pengembalian barang. Saat ini program bebas pengembalian hanya berlaku untuk penjual kategori fashion, dan ini masih bersifat opsional ya guys, yang artinya tidak ada paksaan untuk kalian yang ingin mendaftarnya. Jika kalian ingin daftar, maka kalian bisa isi formnya. Nah, yang ketiga ini efektif per 29 Januari 2024. Pembeli dapat melakukan permohonan pengembalian barang atau dana selama pesanan masih dalam masa garansi Shopee. Jadi biasanya paket yang sudah diterima oleh si buyer ya, buyer sudah klik pesanan diterima, maka otomatis pesanannya ini sudah selesai dan dana akan diteruskan ke penjual. Namun nanti pertanggal 29 Januari 2024 barang yang sudah diklik sekalipun ya oleh si buyer, barangnya ini bisa dikembalikan lagi ya. Masa garansinya ini 2 hari ya untuk penjual non-mall. Inilah kebijakan ketiga yang paling konyol yang menurut saya ya. Jadi biasanya kalau barang sudah diterima, pesanan sudah kita klik ya, maka kita tidak bisa lagi komplain apa-apa. Namun sekarang ya peraturannya ini keseluruhannya ya untuk penjual non-mall, si
si buyer dapat mengajukan pengembalian barang meskipun dia sudah klik pesanan diterima. Jadi ini dapat memicu buyer-buyer nakal ya. Jadi misalnya saya mau ke pesta ya, saya butuh katakanlah kemeja ya, jadi saya iseng-iseng pesan kemeja di Shopee, sudah star seller gitu, saya pesan, besoknya datang saya pakai selama sehari ya, besoknya lagi saya balikkan, nggak dicuci, nggak diapa, bisa loh kita kembalikan walaupun pesannya sudah saya klik terima, saya balikkan. Loh kan konyol kan nih kan, dengan alasan saya berubah pikiran, nggak jadi pakai ataupun kekecilan. Nah, sudah saya pakai kok di pesta sehari, besoknya saya mau balikkan, ini kan namanya apa ya, pinjam baju secara gratis kan. Dan ini ada FAQ ya, terkait tentang perubahan alur pengembalian barang atau dana ya. Jadi buat kalian yang nanti mau nanya-nanya, kalian bisa baca di sini ya. 1. Mengapa Shopee menerapkan alur baru untuk pengembalian barang atau dana? Jawabannya, perubahan proses pengembalian barang atau dana dilakukan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi penjual dan pembeli melalui waktu resolusi yang lebih cepat. Jadi alur baru ini dibuat untuk memberikan resolusi yang lebih cepat ya, jadi tidak tunda dan memakan waktu yang berlama-lama. 2. Apa perbedaan antara proses pengembalian sebelumnya dengan proses yang baru? Perbedaan utama terletak pada waktu penyelesaian yang lebih singkat, di mana penjual dan pembeli lagi perlu memerlukan negosiasi panjang untuk menentukan resolusi pengembalian barang. Lah, negosiasi yang panjang berarti kan Tidak mencapai suatu kesepakatan ya namanya ya. baru bisa negosiasi yang panjang. Shopee akan membantu penjual melakukan peninjauan dan memeriksa pengajuan pembelian pembeli. Lah, nyatanya di lapangan Tim Shopee ini pun banyak melakukan kesalahan ya, di mana penjual yang salah malah yang dimenangkan si penjual, di mana pembeli yang salah malah yang dimenangkan si pembeli. jadi tim mediasi Shopee ini pun konyol juga ya. Tapi sejauh yang saya pandang ya, jika ada kasus-kasus berbelit seperti ini ya, yang tidak menemukan satu titik, kebanyakan buyer yang akan dimenangkan ya, karena Shopee ini seperti takut kehilangan buyer ya. Dia tidak penting seller, penjual ya, karena penjual ini sudah banyak ya, saingan banyak. Shopee lebih mementingkan buyer, penjual. Jadi kebanyakan padahal buyer yang salah, buyer yang manipulatif ya, buyer yang unboxingnya tidak lengkap, bahkan yang tidak sekelas tak ada video unboxing pun pernah saya baca ya, bisa dimenangkan oleh tim mediasi Shopee. Jadi konyol ya, apalagi nanti ada kebijakan baru seperti ini. Nah, yang ketiga, apakah penjual masih bisa mengajukan banding apabila dana sudah dikembalikan pembeli? Penjual tetap dapat mengajukan banding walaupun dana sudah dikembalikan pembeli. Program bebas pengembalian. 1. Apa itu program bebas pengembalian? Program bebas pengembalian adalah program Shopee yang memberikan kesempatan bagi pembeli untuk melakukan pengembalian barang dengan alasan berubah pikiran. Ya, yang seperti saya singgung tadi, jikalau kalian sudah pesan barang, kalian tiba-tiba nggak ada duit, misalnya paketnya tadi dibeli dengan payment COD, ya bilang aja alasan berubah pikiran, Pak, nggak jadi beli. Nah, gampang kan? Nah, hal ini akan memberikan fasilitas tambahan dan meningkatkan pengalaman belanja pembeli di toko penjual yang akan berdampak positif bagi penjualan kamu di Shopee. Yang ada makin banyak kasus orderan fiktif ya, kalau gitu ya. Saat ini program bebas pengembalian hanya tersedia untuk toko dengan kategori fashion. Jadi yang kategori fashion yang akan terkena ya. Tidak menutup kemungkinan nantinya ke depan semua toko pun akan berlaku seperti ini ya. Yang kedua, berapa biaya layanan mengikuti program bebas pengembalian? Saat ini penjual dengan kategori fashion dapat mengikuti program ini dengan gratis tanpa dipungut biaya apapun. Yang ketiga, kapan penjual akan tergabung dalam program bebas pengembalian? Programnya akan aktif paling lambat 2 hari setelah proses verifikasi oleh Shopee ini selesai dilakukan. Keuntungan jika saya mendaftar program bebas pengembalian yaitu dapat meningkatkan potensi penjualan dengan adanya pilihan bebas pengembalian. Tetapi ingat, ini juga akan dibarengi dengan resiko pengembalian barang yang tinggi. Program ini gratis dan setelah mendaftar nanti akan ada label yang muncul ya. Dan pengembalian barang setelah pesanan selesai, apakah pembeli dapat melakukan permohonan pengembalian barang atau dana setelah mengkonfirmasi pesanan? Pembeli masih dapat melakukan permohonan pengembalian barang atau dana selama masih dalam masa garansi Shopee. Nah, ini konyol nih. Bagaimana cara penjual mengetahui pengembalian barang atau dana yang terjadi setelah pesanan dikonfirmasi pembeli? Penjual dapat melihat tanda garansi Shopee pada pesanan yang sudah selesai, namun masih dapat diajukan. Nah, ini yang akan menimbulkan banyak
kejahatannya nanti ya akan menimbulkan banyak kejahatan dan polemik setelah kebijakan ini diberlakukan ya. Jadi menurut saya kebijakan yang baru ini sangat-sangatlah merugikan seller ya. Udah biaya adminnya naik, returan COD ini sangat banyak ya. Belum lagi banyak kurir di luar sana yang tidak mengantarkan paketnya ini ke tangan konsumen ya. Padahal status paketnya ini sudah dibayar namun tidak diantar ya, dengan alasan buyer yang tolak tanda terima, alamat tidak lengkap ya. Padahal kenyataannya mungkin saja ya kurir ini tidak mau antar, alasannya karena kejauhan atau mungkin sangat-sangat pelosok ataupun ya malas antar ya. Kan bisa saja ya. Padahal paketnya ini sudah bayar loh, non COD loh. Itu pun bisa gagal delivery ya. Dan akhirnya retur juga ya ke kita ya, kita yang sebagai seller yang rugi di waktu, rugi biaya packing. Belum lagi ini ada barang yang hilang di ekspedisi ya, dan hanya diganti dengan 10 kali biaya ongkir. Jadi menurut saya dengan kebijakan seperti ini ya akan lebih sangat melahirkan buyer-buyer nakal ya. Buyer-buyer akan mencari kesempatan untuk memanfaatkan kebijakan baru ini. Dan kalau saya lihat di grup seller Shopee ini pun banyak yang kontra ya terhadap kebijakan baru dari Shopee ini ya. Banyak yang skeptis ya, pesimis akan kebijakan dari Shopee ini, kebijakan baru dari Shopee ini. Ada juga yang bilang bahwasanya kebijakan seperti ini sudah ada di place market yang lainnya ya, seperti di Biru, di Ungu. Ya, mungkin mereka sudah terbiasa di sana ya. Yang di sini belum terbiasa, ataupun nanti kalau dijalankan mungkin lambat laun akan terbiasa ya. Ada juga komen-komen dari teman-teman di Facebook yang bilang saatnya angkat kaki dari Shopee. Iya sih, makin hari makin apa, udah biaya adminnya nih naik nggak kira-kira ya. Adminnya nih berkisar kisaran 10% udah nih, ada yang 11% kan, tinggi. Jadi buat yang masih perang harga tuh cobalah disesuaikan lah ya. Karena kita di Shopee ini jualan kan ya minimal ambil untung lah 20% kan. Ada loh yang ambil untung cuma 2.000, 3.000. Buat apa? Ambil untung minimal ceban kan. Goceng oke lah kalau untuk jual barang-barang receh. Ambillah untung 20%, 30% ya paling dikit. Jangan ambil ceceng, noceng pun jadi. Aduh, gimana itu? Oke, jadi itu saja update tentang kebijakan pengembalian barang atau dana dari Shopee ya per tanggal 15 Januari 2024 nanti. Jadi jangan sampai nanti kalian tiba-tiba terkejut loh. Ini barang kan sudah diterima oleh buyer, kok tiba-tiba bisa diajukan retur ya. Jadi ini sudah ada kebijakannya. Walaupun saya anggap ini sangat-sangatlah konyol. Jadi itu saja video saya hari ini ya. Saya mau mengakhiri video ini. Tuliskan komentar kalian di bawah, apa pandangan kalian terhadap program kebijakan baru dari Shopee ini ya. Tidak menutup kemungkinan nanti akan ada lagi program-program baru ya, bulan Februari, bulan Maret ya. Ini masih bulan Januari aja, karena kita tahu setiap tahun atau setiap kuartalnya Shopee ini tetap akan ada program ya, program-program yang menurut saya hanya akan mempres si seller ya, sellernya yang dipres, tapi bayarnya nih dimanjain dengan promo ya, promo voucher, voucher diskon video, diskon live ya. Tapi sellernya dapat apa? Yang ada biaya adminnya semakin naik. Di toko saya ya biaya adminnya ini 10,5% ya, hampir 11%. Dahulu kala hanya 8,7% ya, jadi ada kenaikan 1,8% ya. Kalau kita mau naikkan harga apa barang toko juga ya, kita juga pikir-pikir ya, pikir apa ini sudah kemahalan nggak. Kita juga pikir konsumen kita kan ya. Terakhir pun saya naikkan sih, karena kalau nggak naikkan kita cuan, sudah aku bilang cuan 2.000, 3.000 buat apa. Minimal ambil 20% loh ya. Kita sesama seller harus gitu ya. Kalau ada yang jual itu urusan dia lah ya. Oke, itu saja video saya hari ini ya. Nantikan lagi video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan bye-bye.